Perkenalkan, nama saya Joseph Kristanto Pamau dari kelas 3 3CH dengan NIM 2323709196. Oke, baik, kali ini saya akan membawa materi tentang pemrograman dasar yang kami pernah dapat di semester 1 dan 2. Oke, baik, yang pertama, variabel. Definisi dari variabel: sebuah nama atau identitas yang digunakan untuk menyimpan data dalam memori komputer. Variabel dapat diubah atau dimanipulasi selama program masih dijalankan. Contoh variabel adalah X. Oke, baik, yang berikut ada tipe data. Tipe data adalah cara untuk mengklasifikasikan jenis data yang akan diolah dan disimpan dalam program komputer. Tipe data memiliki fungsi untuk: yang pertama, ada membantu komputer memahami cara menyimpan, memproses, menganalisis, dan berinteraksi dengan data. Yang berikut, yang kedua, ada membantu program mendeteksi berbagai jenis informasi. Yang ketiga, memastikan sistem operasional dapat berjalan dan meminimalkan kesalahan. Oke, baik, yang berikut beberapa tipe data yang umum digunakan dalam pemrograman. Yang pertama, ada integer. Tipe data integer adalah tipe data yang menyimpan bilangan bulat, baik yang positif maupun negatif, tanpa desimal atau pecahan. Contoh bilangan integer: X sama dengan 5. Itu berarti nilai bilangan positif. Yang berikut ada Y. Y sama dengan negatif 3, berarti bilangannya bersifat negatif. Yang berikut ada floating point. Tipe data itu untuk menampilkan data dengan pecahan, seperti X sama dengan 3,14, itu sama dengan nilai desimal, dan Y sama dengan negatif 0,5, itu dengan bilangan negatif. Yang berikut ada tipe data karakter. Tipe data char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan satu karakter seperti huruf, angka, simbol, tanda baca, atau spasi kosong. Contohnya seperti gambar di bawah. Yang berikut ada tipe data string. Tipe data string menyatakan rangkaian karakter, angka, atau simbol dan selalu diperlakukan sebagai teks. Contohnya sebagai gambar di bawah. Yang berikut ada tipe data boolean. Tipe data itu menyatakan true atau benar, atau false atau itu salah. Contohnya 1 sama dengan true dan 0 sama dengan false. Yang berikut ada tipe data array. Kumpulan nilai yang dapat diakses menggunakan indeks. Contohnya ada di bawah. Yang berikut ada tipe data objek. Kumpulan properti yang dapat diakses menggunakan nama properti. Contoh, X sama dengan nama, Yoris umur 19 tahun. X sama dengan objek properti nama atau umur. X sama dengan nama, maka Yoris. Gambar ini sesuai dengan beberapa tipe data yang ada di atas yang tadi sudah dijelaskan. Yang berikut ada operator. Operator adalah simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan operasi pada nilai variabel. Ada beberapa jenis operator. Jenis-jenis operator dan contohnya. Yang pertama ada operator aritmatika, digunakan untuk perhitungan matematika dasar. Contoh penggunaannya: A sama dengan 10, B sama dengan 5, hasil
hasilnya sama dengan A tambah B, hasilnya akan menjadi 15. Yang kedua ada operator penugasan atau assignment, digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Contoh, umur sama dengan 25, nama sama dengan Budi. Pada contoh di atas, nilai 25 ditugaskan ke variabel umur dan string Budi ditugaskan ke variabel nama. Yang berikut ada operator increment dan decrement. Operator increment bersifat positif, digunakan untuk menambah nilai variabel sebesar 1, sedangkan operator decrement negatif digunakan untuk mengurangi nilai variabel sebesar 1. Yang berikut ada operator pembandingan. Operator pembandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Contoh penggunaan: X sama dengan 10, Y sama dengan 5. Hasilnya X dan Y hasilnya akan menjadi true. Yang berikut, operator logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi menjadi satu pernyataan yang lebih kompleks. Yang berikut ada operator bitway. Operator bitway operator pada bit-bit dari sebuah nilai bilangan bulat. Contohnya, A sama dengan 5, B sama dengan 3. Hasilnya sama dengan A dan B, hasilnya sama dengan 1. Berikut ada struktur kontrol. Struktur kontrol adalah bagian penting dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk mengontrol alur eksekusi program. Dengan kata lain, struktur kontrol akan menentukan urutan di mana instruksi-instruksi dalam program akan dijalankan. Di dalam struktur kontrol ada jenis-jenis struktur kontrol. Yang pertama ada struktur kontrol percabangan. Ada if dan else, memungkinkan program untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan suatu kondisi. Contohnya, umur sama dengan 17. If umur sama dengan 18, print sudah boleh mengemudi. Else, print belum bisa mengemudi. Yang berikut ada with dan else, membandingkan sebuah ekspresi dengan beberapa nilai konstanta dan menjalankan blok kode yang sesuai. Contohnya, hari sama dengan 3, switch hari, case 1, switch output print Senin, break case 2, system out print Selasa, break default system out print hari lain. Yang berikut ada struktur kontrol perulangan. For merupakan perulangan jumlah kali yang telah ditentukan sebelum. Contohnya seperti yang di bawah. Yang berikut ada will. Will melakukan perulangan selama suatu kondisi masih bernilai benar. Yang berikut ada do will, mirip do will. Yang berikut ada do will. Do will mirip dengan will, tetapi blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum kondisi diperiksa. Berikut ada fungsi dari metode. Fungsi metode dalam bahasa pemrograman memiliki beberapa fungsi, yaitu metode berfungsi sebagai function tetapi berada dalam konteks kelas. Metode memungkinkan objek untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti menghitung vol, memodifikasi atribut, dan berinteraksi dengan objek lain. Berikut ada metode merupakan sarana programmer untuk memecahkan program menjadi bagian-bagian kecil agar jadi lebih kompleks sehingga dapat digunakan berulang-ulang. Yang berikut metode didefinisikan pada kelas yang akan tetapi dipanggil melalui objek. Berikut ada metode dapat mengembalikan satu nilai atau tidak sama sekali. Yang berikut ada metode dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau tidak ada parameter sama sekali. Oke, baik.
Hanya itu saja yang materi yang saya ingat dari semester 1 sampai semester 2. Sekian dari saya. Terima kasih.